다음 배가. Pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa Ieyasu, yang merupakan shogun Jepang yang terakhir. Pada saat itu, Jepang sedang berada dalam masa damai, di mana para samurai tidak lagi mengangkat pedang mereka, untuk bertempur mengorbankan hidup mereka. Tapi di balik kedamaian tersebut, ternyata ada pihak yang menimbulkan keresahan, dan berpotensi membangkitkan era peperangan. Dia adalah Naritsugu, yang merupakan adik tiri dari Shogun Tokugawa Ieyasu. Merasa dirinya kebal hukum, Naritsugu dengan seenaknya membantai banyak orang. Kemudian tersiar kabar bahwa Naritsugu akan dilantik sebagai petinggi. Di mata masyarakat, Naritsugu tak lebih dari seorang psikopat. Dia kejam, sosiopatik, hobi memperkosa, memutilasi, dan membantai rakyat yang tidak bersalah. Di mata Shogun, Naritsugu adalah liabilitas, momok dan bencana besar. Jika di kemudian hari ia naik jabatan di keluarga kesogunan, maka bencana menjadi hal tak terhindarkan. Tingkah Naritsugu tak bisa dibiarkan anggota keluarga kesogunan lainnya. Mereka khawatir kedamaian yang sudah terjaga selama 200 tahun akan pecah di tangan Naritsugu. Tak ada pilihan lain selain Naritsugu harus dihilangkan, terlepas siapapun dia. Naritsugu merasa kedamaian akan membuat kaum samurai menjadi malas dan kehilangan pamor. Selain itu, Naritsugu juga sangat terobsesi dengan kematian agung di medan perang. Semangat yang dipegang Naritsugu, jika tidak ada perang, maka buatlah peperangan itu. Bukan tanpa alasan, Naritsugu adalah orang yang kejam. Menganggap pembunuhan sebagai sebuah permainan yang menyenangkan. Ia tega membantai satu keluarga dan mengambil anak gadisnya untuk menjadi mainannya. Bahkan gadis malang ini dibuntugi kedua kaki dan tangannya, serta lidahnya. Shimada Shinzaemon adalah seorang samurai yang jujur dan tulus. Dia tidak cerdas dan tidak lihai. Tapi dia pantang menyerah. Inilah yang membuatnya menjadi samurai yang tak pernah kalah. Dia mendapat kepercayaan dari Doi Toshitsura, seorang penasihat kesogunan, untuk menjadi tangan kanannya, untuk melenyapkan Matsudaira Naritsugu, pemimpin klan Akashi dan calon ketua shogun. Kenyataan ini membuat Shinzaemon marah, dan tanpa ragu menuruti keinginan Tuan Doi. Walau dia tahu bahwa ini seperti sebuah misi bunuh diri. Mengingat pengawal dan prajurit Naritsugu sangat banyak dan loyal. Maka Shinzaemon mulai mengumpulkan anggota untuk bisa menjalankan misi yang terlihat mustahil tersebut, karena Naritsugu tidak hanya sadis dan ahli pedang, tapi juga mempunyai banyak pasukan yang mencapai ratusan orang. Shinzaemon akhirnya berhasil mengumpulkan 11 orang lain, yang terdiri dari beberapa samurai dan pembunuh berpengalaman, sampai yang masih muda dan belum punya pengalaman membunuh orang. Sesudah Shinzaemon dititahkan oleh Menteri Keadilan, ia segera menyatukan 11 samurai berbeda untuk membantunya. Di antara 11 samurai itu ada keponakannya yang bernama Sonroukuro. Mereka lalu selekasnya membuat gagasan untuk membunuh Naritsugu pada perjalanannya dari Edo kembali pada Akashi. Susunan rencana penyerangan mereka akan dimulai di Ochiai yang terletak di Provinsi Mino. Shinzaemon akan menunggu kedatangan Naritsugu di Ochiai lalu menyergapnya. Karena Naritsugu telah membunuh keluarga Owari, maka Shinzaemon menyuruh Kuranaga dan Ishizuka untuk meminta bantuan pada Makino, untuk membantu mereka memblokade jalan Naritsugu di Kiso, agar mereka mengambil jalan ke Ochiai untuk menuju Akashi. Untuk mempercepat susunan rencana mereka, Mitsuashi lalu dikirim lebih awal ke Ochiai, dengan bantuan yang diberikan oleh Tuan Doi. Shinzaemon menyuruh Mitsuashi untuk membeli warga di desa Ochiai, agar mereka bisa membantunya membuat desa itu menjadi sebuah benteng pertahanan. Shinzaemon dan beberapa pasukan samurainya lekas pergi menuju Ochiai. Namun di tengah perjalanan mereka disambut dengan beberapa pembunuh bayaran Akashi, dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Dan di sisi lain, Naritsugu dan para pasukannya tiba di perbatasan Owari, namun jalan mereka telah dihadang oleh Kuranaga dan pasukan Makino. Hanbei selaku tangan kanan Naritsugu, tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya menyarankan Tuan Naritsugu untuk tidak meladeni mereka, karena ia kalah jumlah dari pasukan Makino. Hanbei kemudian pergi bersama tuannya, untuk mencari jalan lain menuju Akashi. Dan di tempat lain Shinzaemon dan para pasukannya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran klan Akashi. Namun di tengah perjalanan mereka tersesat di sebuah hutan menuju Ochiai, dan tiba-tiba mereka menemukan seorang pria yang terkena jebakan. Pria itu bernama Koyota Kiga, ia adalah seorang pemburu di hutan ini. Karena mereka sedang tersesat, Shinzaemon kemudian meminta pertolongan pemburu itu untuk menunjukkan jalan ke Ochiai. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Shinzaemon dan para samurai lainnya tiba di Ochiai. Dengan bantuan beberapa warga desa, mereka mulai membangun benteng pertahanan dan beberapa jebakan di desa itu. Berselang waktu, Ishizuka juga telah kembali dari Kiso, berkat bantuan dari Makino, dan ia berhasil memblokade jalan Naritsugu ke Owari bersama Kuranaga. Beberapa hari kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, namun Naritsugu dan pasukannya tidak kunjung datang. Para samurai lainnya mulai merasa bahwa Naritsugu tidak akan melintasi Ochiai, namun mereka tidak bisa berhenti begitu saja, karena keputusan ada di tangan Shinzaemon. Tak lama kemudian, seorang mata-mata Ochiai datang menghampiri Shinzaemon. Ia memberitahu bahwa pasukan Naritsugu telah menuju Ochiai dengan jumlah pasukan 200 orang. Semuanya terkejut, karena jumlah yang mereka perkirakan tidak seperti itu, mustahil mengalahkan mereka dengan jumlah 13 orang. Namun hal itu tidak menciutkan nyali Shinzaemon, ia sudah berjanji kepada Tuan Doi, untuk mengembalikan perdamaian, meskipun harus mati dalam misinya. Kini Naritsugu telah memasuki gerbang Ochiai, dan tiba-tiba sebuah ledakan berhasil menutup jalan mereka, dan membuat semua pasukan Naritsugu terjebak di dalam desa itu. Untuk mengurangi jumlah musuh yang terlalu banyak, para samurai lainnya bertugas memanah mereka dari ketinggian. Dan di tempat lain, Koyata juga ikut membantu mereka dalam peperangan itu, walaupun ia bukan seorang samurai. Perlahan-lahan jumlah pasukan Naritsugu mulai berjatuhan, hingga jumlah mereka tersisa hanya 130 orang. Hanbei yang merasa mereka akan kalah, bergegas mencari jalan keluar dari tempat itu, namun Hirayama dan Ogura datang untuk menghadang mereka. Seiring berjalannya waktu, satu persatu pasukan Shinzaemon mulai berjatuhan, karena melawan jumlah musuh yang terlalu banyak, namun di samping itu mereka juga berhasil mengalahkan pasukan pengawal Naritsugu. Hingga pada akhirnya, hanya Shinzaemon dan keponakannya Shinrokuro yang tersisa dalam peperangan itu, dan di pihak musuh juga tersisa hanya Hanbei dan tuannya. Shinzaemon berusaha mengingatkan Hanbei agar berhenti berpihak kepada Naritsugu, karena ia adalah bencana dalam kehidupan samurai. Namun hal itu dipatahkan oleh Hanbei, meskipun tuannya di jalan yang salah, ia sudah bersumpah untuk mengabadikan hidupnya pada tuannya. Tak ada pilihan lain, meskipun Hanbei merupakan teman lamanya, namun ini semua tentang perdamaian. Seketika Shinzaemon mengalahkan Hanbei dengan sekali tebasan. Kemudian langsung menuju ke arah Naritsugu, tidak terjadi duel hebat di antara mereka berdua, Shinzaemon hanya ingin mati bersama Naritsugu. Dengan kekejaman yang telah ia lakukan selama ini, ia baru menyadari rasa sakit yang pernah ia lakukan kepada orang banyak. Shinzaemon memberikan sebuah pelajaran kepada Naritsugu,
dengan memberikan pukulan telak, agar dia juga merasakan sebuah penderitaan. Dalam aksi peperangan itu hanya Shinrokuro yang selamat dari kejadian itu, ia satu-satunya samurai, penerus dari pamannya. Pada Mei tahun 1844, dilaporkan ke pusat bahwa Naritsugu telah meninggal karena sakit. Dan pada saat itu juga, era kesogunan telah berakhir, dan 23 tahun kemudian era Meiji modern telah dimulai.